Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur di hari ini, hari Minggu, hari anugerah Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada menyertai bersama dengan kita. Dan kami Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas dan jemaat lainnya yang mengikuti ibadah lewat rekaman video di rumah masing-masing. Hari ini kita berada di minggu pertama dan tetap beribadah dengan penuh sukacita di tengah kemelut pandemi COVID-19. Walaupun kita tetap berada dan beribadah di rumah, tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan senantiasa menyapa kita dan bersama dalam persekutuan kita di hari Minggu ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Dan diinformasikan bagi kita semua bahwa ibadah ini dituntun dengan tata ibadah Minggu bentuk yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk tema mingguan mewujudkan belas kasihan Allah. Dengan kadim saat ini yang terkasih Pendeta Lady Kaseger STH Nyonya Kumual. Dengan piket pelayan khusus kolom 12 Syamas Hendro Mambu Penatua Vence Santi. Selamat beribadah, berkat Tuhan melimpah atas kita. Panggilan beribadah jemaat diundang berdiri. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyi klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Roma pasal 9
ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tertunduk di hadapan-Mu, menyadari kehidupan yang kami jalani saat ini, bahwa seringkali kami menyakiti Engkau, baik lewat perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Yang manapun ketika kehidupan kami menyakiti sesama kami, di dalamnya menyakiti istri, suami, anak-anak, orang tua, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga di saat ini Tuhan, kami tertunduk dengan penuh kerendahan hati, bermohon kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik, yaitu melakukan kasih dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat, atau dimanapun kami pergi dan berada. Karena kami percaya bahwa oleh belas kasihan-Mu Tuhan, kami diampuni, kami dibaharui, kami dipulihkan, untuk senantiasa kami melanjutkan kehidupan kami. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi NNBT nomor 24, Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan.
nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu ya ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah sampai akhir hidupku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Gemim. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil, pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Kita menyanyi NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku.
Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam doa yang di dalamnya kita akan mendoakan khusus yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu yang baru lewat dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni 2020 dan juga doa pembacaan Alkitab. Mereka yang bersyukur di minggu yang baru lewat sampai hari ini, dari tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2020, tanggal 1 Juni Ibu Marta Sualang kolom 2, Bapak Denny Item kolom 5. Tanggal 2 Juni Bapak Jufri Sibi kolom 1, Remaja Sefanya Worotikan kolom 3, Ibu Meidi Tangkudung kolom 4, Pemuda Juan Maramis kolom 5, Keluarga Dumais Turangan kolom 7. 3 Juni Penatua Jefferson Longdong kolom 6, Ibu Jessica Supit kolom 7, Bapak Denny Dodo kolom 10. Tanggal 4 Juni Adik Jonathan Worotikan kolom 3, Remaja Vanessa Tumundo kolom 5, Pemuda Brian Wagyu kolom 8, Keluarga Rumondor Banti kolom 14. Tanggal 5 Juni Ibu Joyce Kamagi kolom 7, Adik Quinsa Dumais kolom 11, Pemuda Jensen Supit kolom 14, Ibu Sulce Anis kolom 14. 6 Juni Remaja Jericho Pangemanan kolom 3, Ibu Yul Soleran kolom 6, Bapak Ranotoy kolom 11. 7 Juni Adik Da Vinci Rondonowo kolom 5, Adik Wain Maramis kolom 8, Bapak Yunus Pondaa kolom 8, Pemuda Richard Supit kolom 14. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang selalu menganugerahkan syukur, sukacita, berkat dalam kehidupan kami. Dan itu pun yang boleh dirasakan, dialami oleh saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan di tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2020 yang tadi namanya telah disebutkan. Biarlah Engkau Tuhan melengkapi kesukacitaan dan syukur saudara-saudara kami ini dengan tetap menyertai, memberkati, menjaga dan melindungi mereka dalam melanjutkan karya kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, dalam tanggung jawab pun yang Engkau boleh beri bagi mereka. Bahkan biarlah panjang umur, kesehatan, kekuatan, kemampuan Engkau beri. Demikian pun diberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Olehnya syukur sukacita dari saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik pernikahan dan kelahiran, kami yang mau taruh dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan saat ini pun Tuhan, bersama lagi kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Biarlah oleh hentaran Roh-Mu yang kudus, boleh kami pahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi kita sekalian.
Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita ada di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Dan kita pun meyakini bahwa kehidupan kita tetap ada dalam perlindungan tangan kasih sayang Tuhan. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan Yesus, ia memberitakan kabar baik di Galilea. Dari seberang sungai Yordan, Yudea, dan Yerusalem, bahkan pun disertai dengan mujizat-mujizat penyembuhan, sebagaimana dinubuatkan tentang kerajaan sorga itu, sehingga menjadi bukti kebenaran dari Sang Raja atau Sang Mesias. Dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan dalam pasal ini adalah daerah Galilea. Berkeliling menunjuk pada kegiatan berkesinambungan, dan dalam hal ini Yesus melayani dan memberitakan kabar baik. Dalam bacaan ini pun kita dapat membagi 3 bagian pokok untuk dapat kita renungkan bersama-sama. Bagian yang pertama, ayat 35 mengatakan tentang pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus ada beberapa jenis kegiatan yang ia lakukan. Yang pertama, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya, Yesus tidak hanya datang bagi mereka yang punya kesejahteraan, kekayaan, bahkan pun kehormatan, tetapi juga bagi orang yang kecil, miskin, dan tidak terhormat. Kedatangan Yesus membawa pengharapan kepada mereka yang ada di kota maupun desa, kaya maupun miskin. Yesus mengunjungi desa dan kota ini tanpa terkecuali. Ia berkeliling. Artinya Yesus terus bergerak untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Yang kedua, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Sebagai seorang guru atau rabi, ia mempunyai kebiasaan beribadah di hari Sabat dan mengajar di rumah ibadat atau sinagoga. Memang sinagoga telah menjadi tempat ibadat lokal yang banyak dijumpai
di daerah-daerah di luar Yerusalem. Dalam berbagai kesempatan, Yesus memanfaatkan peluang untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Mengingat banyak hal yang disampaikan di rumah-rumah ibadat pada waktu itu ada yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Yang ketiga, Yesus memberitakan Injil tentang kerajaan sorga atau kabar baik. Kedatangan Yesus adalah untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita. Injil yang diberitakan Yesus adalah Injil kerajaan sorga. Injil kerajaan sorga adalah Injil tentang Mesias yang telah tiba untuk mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Sehingga pesan Injil kerajaan sorga adalah undangan untuk bertobat kepada Allah. Dalam Injil Matius 4 ayat 17 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kedatangan Yesus, kerajaan sorga telah dekat. Kerajaan sorga menjadi Injil atau kabar sukacita karena di dalamnya orang yang bertobat mendapat belas kasihan dari Allah. Yang keempat, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Yesus tidak hanya memberi kesembuhan rohani, tetapi juga kesembuhan fisik. Pemberitaan kerajaan sorga sering diikuti dengan peristiwa penyembuhan ataupun mujizat-mujizat. Itu juga sebabnya banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus, yaitu untuk melihat tanda-tanda mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan bagian kedua dari bacaan firman Tuhan kita saat ini dalam ayat 36 adalah belas kasihan Yesus. Kesimpulan pelayanan Yesus tidak hanya berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan. Teks ini juga menceritakan tentang bagaimana Yesus memandang orang banyak yang mengikutinya. Yesus tidak memandang orang banyak itu sebagai objek untuk mencari ketenaran, tetapi Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Dikarenakan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga secara rohani. Tubuh mereka lemah karena penyakit-penyakit, bahkan ada di antara mereka yang dirasuk setan. Para pemimpin yang seharusnya pada waktu itu menggembalakan orang banyak ini tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Sehingga di bagian ketiga teks bagian firman Tuhan saat ini dari ayat 37 hingga 38, di situ Tuhan memilih dan mengutus. Melihat orang banyak itu, Yesus berbicara dengan para muridnya. Dia mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus sedang memposisikan orang banyak dalam analogi pertanian, yaitu sebagai tuaian. Orang banyak itu adalah panen yang banyak. Artinya Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang dilayani, tetapi banyak orang yang bisa dilayani. Yang menjadi permasalahan adalah kekurangan pekerja atau pelayan itu. Ketika tuaian yang dipanen banyak dan pekerja sedikit, pasti akan ada kewalahan ataupun kerja tidak maksimal. Tetapi ketika ada keterpanggilan untuk menjadi pelayan, yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini bekerja untuk Tuhan yang akan mengutus, maka di dalamnya Tuhan menyerukan untuk senantiasa ada banyak orang terpanggil menjadi pelayannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belas kasihan yang kita terima dari Tuhan Yesus sama halnya dengan orang-orang yang ada pada waktu ketika Tuhan Yesus mengajar.
pasti juga ada dalam kehidupan kita. Ketika orang menyaksikan orang lain dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam hal-hal yang merugikan kehidupan mereka, pasti ada rasa iba, ada rasa belas kasihan. Kadang pun dengan berbagai keterbatasannya torang ingin membantu, torang ingin menolong. Entahkah itu lewat setiap doa ataukah secara langsung torang menyampaikan bantuan itu. Karena torang manusia ada yang namanya belas kasihan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menyaksikan orang banyak. Dan saat ini kita diajar sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengenal Injil, sebagai orang-orang yang telah menerima kabar baik itu. Marilah torang berbelas kasihan kepada sesama kita yang saat ini sementara membutuhkan uluran tangan kita. Baik lewat doa, support kita lewat perkataan, ataupun tindakan kita secara langsung. Karena melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, di tengah pandemi COVID-19, yang pasti baik kita, baik torang jemaat, keluarga, segala sesuatu berubah dalam kehidupan kita. Bahkan pun torang seringkali berpikir jikalau bisa torang diberi belas kasihan oleh orang lain. Kadang pun torang berpikir seandainya ada pertolongan datang dalam kehidupan kita, maka marilah juga torang berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Torang pun mendoakan, torang pun memberi support, memberi topangan adalah sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kita nyatakan seperti halnya Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Memang ketika Tuhan menyampaikan rasa belas kasihannya, ia memberitakan kabar baik. Di dalamnya ia melakukan mujizat-mujizat. Tapi percaya sebagai orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika torang menerima kabar baik itu, marilah jangan cuma berhenti sampai patorang, tapi marilah torang menyebarkan kabar baik ini kepada siapa saja yang kita jumpai dan kita temui. Kabar baik bukan cuma torang mau bilang ketika torang ada di mimbar-mimbar, ketika torang berkhotbah, tetapi kabar baik bisa kita sampaikan dimanapun torang ada, dimanapun torang pergi, ketika torang menyaksikan orang-orang yang ingin ataupun orang-orang yang akan torang sampaikan belas kasihan. Di dalamnya orang-orang yang sementara dalam pergumulan kehidupan, yang sakit, oma-oma, opa-opa, janda duda, orang-orang di sekitar kita. Bahkan pun marilah juga torang memberi support buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa masih banyak orang yang butuh belas kasihan torang. Di dalamnya masih banyak orang yang butuh kabar baik yang berasal dari Tuhan untuk boleh torang sampaikan. Dan itu tugas tanggung jawab kita saat ini sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, untuk memberitakan Injil. Sehingga diingatkan, jangan cuma sampai patorang, mari torang kasih sebar ini kabar sukacita, kabar Injil, di mana Tuhan Yesus yang penuh kasih akan datang dalam kemuliaannya untuk senantiasa membawa torang dalam kerajaannya. Sungguh hal yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan pun secara garis besar, kita pun diajak oleh Tuhan selaku orang-orang yang telah menerima kabar baik itu. Marilah torang mengajar, marilah torang memberitakan kabar baik, marilah torang senantiasa mendoakan mereka
yang sakit. Mari torang senantiasa memberi support bagi mereka yang bergumul di dalamnya. Ketika torang diberi kemampuan, torang menolong secara langsung bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini pasti akan menunjukkan tentang belas kasihan Tuhan bagi semua orang. Dan di dalamnya pun percaya kita akan beroleh belas kasihan dari Tuhan. Sehingga jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Marilah kita ingat sesuai dengan belas kasihan Tuhan, yaitu dasar untuk melayani orang lain adalah kasih. Dan tanpa memiliki kasih, seseorang tidak mungkin bisa melayani orang lain dengan benar. Sehingga utamakanlah kasih dalam segala hal dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Sambil memberi, kita menyanyi syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hari ini Tuhan, sebab kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kami boleh beribadah bersama-sama di saat ini Tuhan, itu karena anugerah cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, kami merespon akan segala kebaikan Tuhan di minggu yang berjalan ini. Lewat kami sudah memberikan persembahan di saat ini Tuhan. Kecil besar itu ya Tuhan, biar diberkati oleh Tuhan. Sambil kami mohon Tuhan, biar Engkau akan mengembalikan berkat-berkat yang terindah bagi kami semua yang sudah memberikan persembahan ini Bapa. Dan kami mohon Tuhan, biar Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan bagi kami yang mengolah persembahan ini, agar dipergunakan secara baik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sambil kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kemampuan untuk memberikan kehidupan kami, seantero hidup kami, untuk kami persembahkan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan dalam kepelayanan kami di kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami Bapa, kami berikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mempersembahkan hidupnya bagi kami semua. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi NKB nomor 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Engkau Tuhan yang satu-satunya kami sembah.
Di saat ini ya Tuhan, ketika kami boleh bersama belajar dari berita firman-Mu, kami percaya kami dihentar dalam pemaknaan tentang kabar baik yang Engkau beri bagi kami. Di dalamnya untuk boleh kami sampaikan, baik di tengah keluarga, jemaat, masyarakat. Bahkan pun kami percaya lewat firman-Mu, kami pun diingatkan untuk senantiasa melakukan belas kasihan yang Engkau ajarkan dalam berbagai berkat yang boleh Engkau beri bagi kami. Kami saling menopang, kami saling mendoakan, kami saling menjaga, di dalamnya saling berbagi kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini pun ya Tuhan kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatel Warukapas. Diberkati badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus di dalamnya, para pendeta, syamas, penatua, perangkat pelayanan pun yang ada, komisi-komisi kerja, panitia-panitia, kostor urusan rumah tangga pegawai gereja, semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kiranya semangat melayani terus ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu terus menghentar kami, sehingga meskipun dalam gumul pandemi COVID-19, kami terus dimampukan untuk melayani dalam mewartakan kabar baik, dalam menyampaikan Injil-Mu bagi semua jemaat ataupun orang-orang yang kami temui dan jumpai. Diberkatilah juga pemerintah bangsa dan negara kami, di dalamnya yang ada di Wanua Warukapas ini. Pejabat hukum tua Bapak Syamas Adri Moningka, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan dalam mengemban tanggung jawab ini, dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya pun dalam mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Diberikan kemampuan, dijaga dan kiranya dilindungi oleh Tuhan, bersama pun dengan keluarga mereka. Kami pun berdoa Tuhan untuk para medis, biarlah juga Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesabaran, kesehatan bagi mereka dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Ya Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam gumul karena sakit yang dialami. Bahkan pun mereka yang adalah janda, duda, fakir miskin, orang-orang yang memerlukan uluran tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka, jaga, lindungi, sertai mereka. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka lewat apapun yang Engkau percayakan. Dan pun kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang boleh menikmati masa lanjut usia, diberkatilah juga kehidupan mereka. Biarlah usia lanjut yang adalah anugerah Tuhan menambah kebahagiaan sukacita bagi mereka, untuk mereka senantiasa tetap menjadi teladan bagi anak-anak, cucu-cucu, bahkan kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini pun kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatel Warukapas, keluarga Kani Supit, Kiolol Sibi, Lumewan Manincolor, Lumewan Supit,
do tulong rumagit, kamagi lincewas, kambengion, kamu tangkudung, langi pinontoan, Bapa Leksi tangkuman, Ibu Vanda sigar laki, gigir walando, kumayas wungol, longdong kumayas, longdong tuaidan, mangkei roring pandai, lausan wawor, lengkong kamagi, kamagi rondonuwu, katok matindas, luntungan wisan ibu anake, luntungan wisan ibu since, languyu pangkerego, mambu katuk, kelung mononimbar, longdong nelwan, kawawoda danas, dan ibu Kristin kebaikan. Kiranya kehidupan keluarga-keluarga yang ada yang dibacakan tadi diberkati oleh Tuhan dalam melanjutkan kehidupan mereka, bahkan pun dalam setiap harapan kerinduan mereka. Bahkan pun buat kami semua sebagai jemaat-Mu, berkatilah juga kehidupan kami dalam tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, dalam tanggung jawab pekerjaan, usaha, studi kami, bahkan pun dalam masa-masa pertumbuhan perkembangan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Senantiasa kami terus ada dalam perlindungan, pertolongan tangan kasih sayang Tuhan. Ketika pun dalam gumul pandemi COVID-19, Tuhan jaga kami, jauhkan kami dari wabah penyakit ini, tapi biarlah tetap kami sehat, kuat, diberkati. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati segala sesuatu yang menjadi harapan kerinduan kami. Bahkan jika Engkau dapati kami ada dalam pergumulan, beri kami kekuatan iman untuk terus melangkah dalam Engkau, karena percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah juga pelayanan yang ada, yang saat ini dilaksanakan untuk menopang pelayanan yang ada khususnya dalam ibadah hari ini di Minggu tanggal 7 Juni 2020. Diberkatilah badan pekerja Majelis Jemaat, Ibu Penatua Natalia Dumais Ngangi. Demikian pelayan khusus Jemaat Kolom 12, Bapak Syama Sendro Mambu, Bapak Penatua Vence Santi. Demikian singers Ibu Mega Mantiri, Saudari Regita Bawoel, pemain keyboard Bapak Ian Derek, multimedia Saudari Margareta Siwi, dan sound system Saudara Firman Ngion. Diberkatilah kehidupan saudara-saudara kami ini. Ketika boleh membantu dalam pelayanan, biarlah tetap mereka dijaga, dilindungi, diberkati senantiasa oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa syukur, doa permohonan kami yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta pelayanan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk warta pelayanan saat ini diinformasikan kepada kita semua bahwa ibadah perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 pukul 19 WITA atau jam 7 malam melalui live streaming di akun Facebook Sentrum Tatelu Warukapas. Dan selanjutnya diinformasikan kepada jemaat untuk mereka yang berhari ulang tahun kelahiran
dan pernikahan dari tanggal 7 Juni hingga 13 Juni tahun 2020. Tanggal 7 Juni, adik Da Vinci Rondonuwu, Jemaat Kolom 5, adik Wain Maramis, Jemaat Kolom 8, Bapak Yunus Pondaa, Jemaat Kolom 8, Pemuda Richard Supit, Jemaat Kolom 14. Tanggal 8, Remaja Rahel Tudus, Jemaat Kolom 6, Pemuda Juvela Karundeng, Jemaat Kolom 13, Keluarga Katu Krumagit, Jemaat Kolom 11. Tanggal 9, Keluarga Tangkuman Pinontoan, Jemaat Kolom 8, Keluarga Supit Longdong, Jemaat Kolom 14. Tanggal 10, adik Junifer Dipan, Jemaat Kolom 1, Bapak Joni Worotikan, Kolom 6, Bapak John Ristudus, Kolom 6, adik Junika Moningka, Kolom 8, Ibu Lina Hamid, Kolom 9, Bapak Deki Supit, Kolom 11. Tanggal 11, adik Daniel Lausan, Kolom 9. Tanggal 12, adik Juvinli Dipan, Kolom 3, adik Sisilia Goni, Kolom 4, Ibu Santi Makaminang, Kolom 4, Pemuda Vigo Poniskori, Kolom 4, Bapak Yohanes Pinontoan, Kolom 5, Bapak Ronald Maringka, Kolom 8, Bapak Jefferson Sendo, Kolom 13, Bapak Roy Longdong, Kolom 14, Keluarga Pondaa Sigar Laki, Kolom 8. Tanggal 13 Juni, Remaja Virginia Umbo, Kolom 3, adik Jesse Sigar, Kolom 4, Bapak Kimli Muloke, Kolom 6, Pemuda Juvini Katu, Kolom 10, Pemuda Mikael Kawawode, Kolom 14. Demikian mereka yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang akan berjalan, dan tentunya di saat ini kami menyampaikan banyak terima kasih pada yang terkasih Kadim di saat ini, Pendeta Ibu Lady Kaseger STH Nyonya Kumowal, yang sudah boleh melayani dalam persekutuan kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan, bahkan dalam kehidupan bersama keluarga. Disampaikan terima kasih kepada piket pelayan khusus Kolom 12, Bapak Syamas Hendro Mambu dan Penatua Vence Santi. Disampaikan terima kasih kepada singers Ibu Mega Mentiri, Saudari Regita Bawoel. Sampaikan terima kasih kepada keyboardis Bapak Yanderek. Disampaikan terima kasih kepada multimedia Saudari Margareta Siwi, sound system Saudara Firman Nyion. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati tugas tanggung jawab bahkan pelayanan kita semua. Dan kami Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tetap beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat diundang berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus pilihku, bersuka jiwaku karena nama yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah jemaat di Silakan Duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.